Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari terjemahan baru 2 dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tema renungan saat ini adalah bergantung mutlak. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba adalah binatang lemah dan juga digolongkan binatang yang bodoh. Kalah jauh dibandingkan dengan hewan ternak yang lain. Tanpa gembala, domba akan tercerai-berai, bisa tersesat dan tergelincir ke jurang, bisa dimakan oleh binatang buas, celaka, dan mengalami hal-hal buruk lainnya. Walau demikian, kelemahan domba itu justru bisa menjadi kelebihan. Mengapa? Karena domba memiliki ketergantungan mutlak kepada gembalanya. Justru karena menyadari sebagai binatang yang lemah, domba akan selalu berada dekat dengan sang gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud rupanya mengamati dan merenungkan hal itu sedemikian rupa, sehingga ia menulis dalam kitab Mazmur yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Bukan Tuhan yang sedemikian jauh untuk dijangkau, melainkan Tuhan yang sangat dekat, sedekat gembala dengan domba-dombanya. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita tidak akan pernah mengalami kekurangan hal yang baik dari Tuhan. Dengan yakin Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Banyak orang takut kalau mengalami kekurangan. Yang punya banyak saja masih merasa galau ketika melihat apa yang dimilikinya berkurang. Terlebih lagi yang punya sedikit, tentu saja takut jika mengalami kekurangan. Walau demikian ada janji Tuhan yang indah. Di dalam Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memelihara kita. Tidak hanya kita, tapi juga anak cucu kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara yang terkasih, selama domba itu bersama dengan gembala, dia tidak akan pernah mati kelaparan. Bahkan ketika padang rumput hijau hampir habis atau bahkan sudah habis, sang gembala akan mencarikan padang rumput yang baru dan membaringkannya di padang rumput yang hijau. Jika gembala manusia saja sedemikian memperhatikan kebutuhan domba-dombanya, terlebih lagi gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia pasti selalu memperhatikan segala kebutuhan kita. Kita memang butuh ini dan itu, tapi kita tidak akan pernah kekurangan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, sebab gembala agung kita akan selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga kita akan tetap terpelihara dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter taat kepada Tuhan, gembala agung kita, agar hidup kita terpelihara, aman, tentram,
damai, dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sebagai gembala yang selalu ada untuk kami domba-domba-Mu. Jadikanlah kami domba yang setia dan taat kepadamu, sehingga kehadiran kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini, di dalam mengambil setiap keputusan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan membimbing mereka agar bangsa kami memiliki karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana atau aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.